Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la tamna'anna khaira ma 'indaka bisyarri ma 'indana. Allahumma ij'al ma naqumu bil an khalisan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang rukun iman yang 6. Kita sampai kepada pembahasan dan kita masih dalam pembahasan beriman kepada kitab-kitabnya. Setelah menyebutkan sebagian dari pembahasan beriman kepada kitab-kitabnya, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki kitab-kitab yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah wajibuna nahwal Qur'anil Karim, kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim, karena kitab suci kita adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita tercinta adalah Al-Qur'anul Karim, sehingga ada kewajiban yang harus kemudian kita berikan kepada Al-Qur'anul Karim tersebut. Idza arafna ba'dal mazaya al-'azimah wal khasa'is al-faridah li hadzal Qur'anil Karim. Tatkala kita telah mengetahui beberapa keutamaan-keutamaan yang mulia dan juga keistimewaan yang membedakan antara Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, fama wajibuna nahwal Qur'an. Kalau begitu, apa kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim? Al-Qur'anul Karim ini istimewa dibandingkan dengan kitab suci sebelumnya. Dan Al-Qur'anul Karim ini dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kitab suci sebelumnya. Sehingga oleh karenanya Al-Qur'an ini memiliki keutamaan yang besar. Maka di sana ada kewajiban yang harus kemudian kita perhatikan terhadap Al-Qur'anul Karim. Yajibu alaina mahabbatul Qur'an. Maka yang pertama adalah yajibu alaina mahabbatul Qur'an. Wajib bagi kita untuk mencintai Al-Qur'anul Karim. Karena mencintai Al-Quran termasuk mencintai Allah tabaraka wa ta'ala, karena Al-Quran adalah kalamullah. Bahkan cinta kepada Al-Quran yang dibuktikan dengan membacanya, cinta kepada Al-Quran yang dibuktikan dengan menghafalnya, cinta kepada Al-Quran Al-Karim yang dibuktikan dengan mentadaburinya, itu menunjukkan bahwa tanda qalbu seorang hamba itu bersih. Sehingga wajib bagi kita untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mencintai Al-Quranul Karim bukan hanya di lisan saja, namun dibuktikan dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan dibuktikan dengan mau mempelajari cara membaca yang benar. Dibuktikan dengan mentadaburi makna-makna Al-Quranul Karim. Karena itu semua menunjukkan bahwa seorang cinta kepada Al-Quran, yang mana ini tanda bahwa dia cinta kepada Allah. Dan ketika seorang hamba cinta kepada Al-Quran, ini tanda bahwa hatinya bersih. Oleh karenanya sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalau memang hati kita ini bersih, maka kita tidak akan merasa cukup dari membaca Al-Quran. Kita tidak akan merasa kenyang dari membaca Al-Quranul Karim. Masyabi'na bil Quran. Kita tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Rasanya lapar terus ingin membacanya. Rasanya kurang terus ingin membacanya. Tapi hati yang dipenuhi dengan kotoran-kotoran kolbu merasa cukup dengan bacaan Al-Quran. Baru baca sedikit sudah ngantuk. Baru baca sedikit sudah merasa berat. Itu tanda bahwa hati kita ini kotor. Sehingga tatkala kita menyadari hal ini, maka bersegera untuk membersihkan kembali kolbu ini. Karena kotornya kolbu akan mengarahkan kita kepada kotoran-kotoran yang lain yang sangat berbahaya. Wa ta'zimu qadrihi wa ihtiramihi idh huwa kalamul khaliqi. Pertama, wajib untuk mencintai Al-Quran. Yang kedua, wajib bagi kita untuk mengagungkan Al-Quranul Karim dengan banyak bentuknya, dengan menjaganya dari sesuatu yang kotor. Jangan sampai kita letakkan di lantai, jangan sampai terkena cipretan najis, jangan sampai tertumpuk dengan yang lain. Mengagungkan Al-Quranul Karim, wahtiramihi, dan juga menghormatinya. Sampai-sampai sebagian ulama, sebagian mereka untuk kemudian menganjurkan untuk mencium Al-Quran dalam rangka menghormati. Anggaplah hal tersebut tidak ada syariatnya, sekalipun tidak ada tuntunannya, tapi dalam rangka menghormati. Bukan berarti setiap kali selesai membaca Al-Quran dicium, bukan. Tapi dalam rangka menghormati dan mengagungkan, sebagian mereka sampai kepada tahap tersebut.
Bukan berarti setiap kali selesai baca Al-Quran dicium dan seterusnya. Bukan. Tapi ini dalam rangka untuk mengagungkan dan menghormati Al-Quran. Tapi cara semacam ini tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabat melakukan hal tersebut. Ada beberapa riwayat tapi diperselisihkan akan keabsahannya, kesohihannya. Hanya saja yang paling poin pentingnya adalah menghormati dan memuliakan Al-Quran. Itu. Idh huwa kalamul khaliqi. Karena Al-Quran merupakan kalamullah. Karena Al-Quran merupakan firman Allah. Maka kita perlu untuk mengagungkan. Bukan hanya perlu, wajib untuk mengagungkan dan memuliakannya. Fahuwa asdaqul kalami wa afdaluhu. Karena Al-Quran merupakan ucapan yang paling benar. Dan yang paling utamanya. Utama-utamanya ucapan adalah Al-Quran. Asdaqul kalami kalamullah. Afdalul kalami kalamullah. Khairul kalami kalamullah. Sebaik-baiknya ucapan adalah firman Allah. Seutama-utamanya ucapan adalah firman Allah. Ucapan yang paling benar adalah firman Allah. Padahal Al-Quran adalah ucapan yang paling benar, yang paling baik. Namun kenapa ketika diperdengarkan Al-Quran hati kita biasa saja? Kalaulah dengan lantunan lagu-lagu itu kemudian hati kita bisa mencair, kemudian sampai bisa membuat mata ini mengucurkan air matanya, maka bagaimana lagi dengan bacaan Al-Quranul Karim? Padahal dia adalah sebaik-baik bacaan. Kalau kita ingin mencari kesucian kalbu maka dengan Al-Quran. Kalau kita ingin mencari petunjuk maka dengan Al-Quran. Wa yajibu alaina tilawatuhu wa qiraatuhu. Dan wajib bagi kami, wajib di sini bukan hukumnya wajib, bukan. Wajib bagi kami maksudnya dari awal dikatakan kewajiban kita kepada Al-Quran. Bukan maknanya hukumnya wajib, bukan. Tapi apa yang harus kita lakukan kepada Al-Quran. Itu. Wajib bagi kita untuk membacanya. Membaca Al-Quran bukan kewajiban, membaca Al-Quran hanya sunnah saja, tapi memang diantara keharusan seorang muslim adalah membaca Al-Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak wajib, sunnah saja. Tapi yang wajib menghafalkan Al-Fatihah. Tapi jangan kemudian ketika mendengar sunnah, kalau begitu saya cukup Al-Fatihah saja. Bukan itu maksudnya. Tapi poin utamanya adalah cintakah kita kepada Allah. Kalau cinta maka hafalkan Al-Quran, tak peduli hukumnya sunnah atau wajib. Kalau yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib, lebih khusyuk lagi mengerjakannya. Maka kewajiban kita kepada Al-Quranul Karim, keharusan kita memang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah membacanya. Membacanya. Bukan berarti karena membacanya, menghafalnya tidak wajib, kemudian ditinggalkan sama sekali. Adapun membaca yang lain yang sama sekali tidak wajib, bahkan makruh, terkadang malah kita baca. Maka ini aneh sekali. Wa an natadabbaro ayatil Qur'ani wa suwarihi. Dan juga wajib bagi kita untuk mentadaburi makna-makna ayat Al-Qur'anul Karim dan surat-suratnya. Itu memang sudah keharusan kita. Memang kita sebagai seorang muslim memang harus mentadaburi makna Al-Qur'anul Karim. Sekalipun tidak setiap orang wajib hukumnya dari segi fikih. Dari segi fikih bukan wajib. Tapi memang sudah kewajiban kita dalam arti bahwa ini merupakan keharusan kita. Keharusan kita, karena memang kita dianjurkan untuk mentadaburi makna-makna Al-Quranul Karim. Anggaplah dia wajib atau sunnah, yang penting perlu bagi kita untuk mentadaburi ayat Al-Quranul Karim. Karena ini tanda kebersihan qalbu. Karena ini tanda bahwa hati kita tak terkunci mati. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadaburi makna-makna Al-Quranul Karim, ayat-ayatnya, surat-suratnya, ataukah hati mereka telah terkunci mati? Yahya bin Mu'adz mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat hati itu ada 5. Yang pertama, tilawatul Quran bitafakkur. Qiraatul Quran bitafakkur. Membaca Al-Quranul Karim dengan penuh penghayatan, dengan mentadaburi makna-maknanya, dengan memikirkan, merenungi kandungan isinya. Wa an natafakkaru fi mawa'idhil Quran wa akhbarihi wa qisasihi. Dan juga kita wajib, dalam artian wajib di sini adalah memang sudah keharusan kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, untuk berupaya memikirkan, merenungi, menggali nasihat-nasihat Al-Quranul Karim, wejangan-wejangan Al-Quranul Karim, wa akhbarihi wa qisasihi, dan juga kabar-kabar yang ada di dalamnya. Tentang kabar-kabar orang yang durhaka kepada Allah, tentang kisah-kisah orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang yang menantang Allah, bagaimana akhir kehidupan mereka, orang-orang yang bersabar di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana akhir kehidupan mereka dan kenikmatan apa yang mereka rasakan. Direnungi hal semacam itu. Wa qisasihi, dan kisah-kisahnya. Sehingga ini memang sudah menjadi keharusan kita mau tidak mau.
apalagi sebagai seorang muslim, dan tidak akan ada ruginya bagi seorang muslim yang berupaya untuk mentadabburi makna-makna Al-Qur'anul Karim. Sekarang sudah banyak tafsir-tafsir diterjemahkan, baik kitab fisiknya atau PDF-nya. Jangankan PDF, artikelnya saja tafsir Ibnu Katsir sudah dijadikan sebagai artikel, ada. Bahkan aplikasinya ada. Ingin yang panjang ada, ingin yang pendek ada, tinggal kapan kita mau membacanya. Mulailah dari tafsir surah Al-Fatihah, kemudian mulailah dari juz 30, mulai paling akhir surat An-Nas misalkan, kemudian naik ke atasnya, dan seterusnya. Memang harus ada waktu bagi kita setiap harinya untuk membaca hal tersebut, membaca. Wa yajibu alaina ittiba'u ahkamihi. Kemudian kewajiban kita berikutnya adalah wajib bagi kita untuk mengikuti hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim menjelaskan beberapa hal yang sangat gamblang. Al-Qur'anul Karim menjelaskan sesuatu yang gamblang yang orang awam sekalipun dia mengetahui apa maksudnya. Di antara penjelasan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling gamblang dalam Al-Quran adalah perintah mentauhidkan Allah. Perintah mentauhidkan Allah adalah sejelas-jelasnya perintah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan makhluk-makhluknya. Sehingga perintah mentauhidkan Allah dapat difahami oleh orang alimnya, oleh orang penuntut ilmunya, oleh orang awamnya, bahkan orang awam yang paling bodoh sekalipun. Ketika Allah memerintahkan untuk kita beribadah hanya kepadanya, itu perintah tauhid. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa hanya kepadanya, itu perintah tauhid. Agar kemudian kita menyembeli karena Allah, untuk Allah, bernazar untuk Allah, dan seterusnya. Ini adalah perintah tauhid. Bertawakal hanya kepada Allah, dan seterusnya. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini. Dan juga larangan menyekutukan Allah. Ini adalah sejelas-jelasnya larangan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan. Karena tauhid merupakan sesuatu yang paling wajib, maka kewajiban untuk memahami teks-teks semacam ini mudah sekali. Mudah sekali. Orang awam, orang yang berilmu semuanya bisa. Tatkala membaca firman Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah, mereka paham. Dan juga sejelas-jelasnya perintah juga adalah perintah menjauhkan diri dari kesyirikan. Larangan untuk menyekutukan Allah. Jangan menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah, maka segala jenis ibadah apapun namanya, jangan jadikan tandingan untuk Allah. Namun terjadilah apa yang terjadi, sehingga dua hal yang sangat jelas gamblang di dalam Al-Quran, yang orang itu sekalipun dia tidak mengerti tafsirnya, sekalipun dia tidak mengerti ulumul Qur'annya, dia hanya membaca terjemahnya saja faham. Ketika membaca ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian hanya kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan. Perintah untuk berdoa hanya kepada Allah, mudah difahami. Baca terjemahannya pun akan faham. Dan seterusnya dari perintah-perintah tauhid, larangan untuk menyekutukan Allah, dan seterusnya dari perintah untuk menjauhi kesyirikan. Perintah dan larangan ini yang sangat jelas gamblang, kemudian terjadilah apa yang terjadi terutama di zaman kita, sehingga hal yang sangat gamblang menjadi hal yang sangat rumit untuk difahami. Awalnya tauhid ini jelas, perintah dalam Al-Quran mentauhidkan Allah jelas, larangan menyekutukan Allah dalam Al-Quran ini jelas. Namun sekarang mulai tersamarkan. Ketika kita menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, istighotsah hanya kepada Allah saja. Karena di dalam Al-Quran jelas gamblang memerintahkan kita untuk beristighotsah, meminta hanya kepadanya. Jangan jadikan antara kita dengan Allah perantara, minta langsung kepada Allah. Tak peduli siapapun kita. Ternyata hal-hal yang semacam ini menjadi sebuah kesamaran. Ketika mengajak kepada tauhid, kemudian iblis, syaitan dan bala tentaranya membuat tipu dayanya, membuat perangkap-perangkapnya, sehingga menjadikan samar di sebagian manusia. Ketika mengajak sebagian manusia kepada mentauhidkan Allah, mereka menganggap bahwa ini menjatuhkan kehormatan dan kedudukan orang-orang saleh. Loh, bagaimana bisa kita harus meminta langsung pada Allah? Apakah engkau ingin menghinakan dan merendahkan keadaan orang-orang yang saleh? Kemudian dianggap bahwa yang namanya mentauhidkan Allah merupakan menjatuhkan kehormatan dan kedudukan orang-orang yang saleh. Manakala kita mengingatkan dari kesyirikan, jangan minta kepada selain Allah, minta langsung kepada Allah. Jangan menjadikan perantara antara kita dengan Allah, dianggapnya menjatuhkan kedudukan dan kehormatan orang-orang yang saleh. Padahal orang-orang yang saleh itu sendiri tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana Nabi Allah Isa alaihissalam tidak pernah mengajak umatnya untuk menyembah dirinya. Namun terjadilah apa yang terjadi, sehingga sejelas-jelasnya perintah dan larangan menjadi sesuatu yang samar. Padahal kalau buka lagi ayat Al-Qur'annya, loh jelas itu. Bahkan tidak perlu lihat tafsirnya, terjemahnya saja dilihat, jelas itu.
Karena ini mentauhidkan Allah urusan besar, menyekutukan Allah urusan besar, sehingga tidak mungkin untuk kemudian tidak difahami oleh manusia. Tidak, semua manusia akan memahaminya. Itu diantaranya. Kemudian diantara yang paling jelas dalam Al-Quran juga, dan ini harus diikuti hukum-hukumnya, sehingga hukum-hukum yang jelas gamblang semacam ini kok kenapa tidak difahami, padahal mudah bagi kita, orang awam yang paling jahilnya sekalipun dapat memahaminya. Dan diantara perkara yang paling gamblang dalam Al-Quran adalah perintah bersatu di atas agama. Perintah bersatu di atas agama dan larangan bercerai-berai. Itu adalah perintah yang paling gamblang dalam Al-Quran. Jangan bercerai-berai sebagaimana orang-orang sebelum kita bercerai-berai dari karena al-Yahud wa Nasara, orang-orang musyrikin. Perintah untuk bersatu di atas tali agama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan la ilaha illallah. Bersatu di atas agama. Namun kemudian hal yang semacam ini pun tersamarkan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin. Sehingga kalau melihat di tengah-tengah kaum muslimin itu ribut terus, berselisih terus, dianggapnya biasa. Kalau bersatu, bahkan kalau ada orang yang menyuruh kepada persatuan di atas tauhid, di atas keimanan, dianggapnya orang ini gila. Kok bisa menyatukan orang di atas satu kalimat? Ya memang begitu perintahnya. Kita diperintah untuk bersatu di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kalau ada perselisihan harus ditemukan jalan keluarnya, bukan dibiarkan. Bukan dibiarkan sebagai, oh ini sebagai khasanah keagamaan. Lah ya tidak bisa. Kita harus bersatu di atas iman, harus bersatu di atas akidah, harus jelas dulu kamu ingin berjalan di atas akidah keimanan yang sama atau tidak. Harus jelas sikapnya. Tidak bisa samar-samar, tidak bisa warna-warni. Oh tidak mengapalah, biarkan saja mereka dengan jalannya mereka. Lah tidak bisa. Perintah untuk bersatu kok dibiarkan bercerai-berai? Kok dibiarkan manusia memilih jalannya masing-masing? Tidak. Harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa ini adalah jalan yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan. Ini adalah jalan ahlus sunnah. Maka ikuti. Kalau tidak mau ikuti, ada pembatas di sana, ada pembeda. Jelas sikapnya. Bukan kemudian malah dijadikan ini sebagai sebuah khasanah dalam agama. Biarkan sajalah. Ini menjadi pernak-pernik dalam agama. Oh ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang pemikirannya terus. Biarkan sajalah. Hidup yang rukun-rukun saja. Rukun itu di atas tauhid. Bersatu di atas iman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian. Itu hukum-hukum berikutnya yang jelas gamblang. Dan juga diantara yang jelas gamblang juga adalah mentaati dan mendengar kepada pemerintah. Kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Kepada pimpinan kita. Tentu dalam perkara yang ma'ruf. Di sana ada yang offset kebablasan. Di sana ada yang kemudian malah berkurang-kurangan. Ada yang kebablasan akhirnya mencela terus, mengkritik pemerintah di hadapan khalayak ramai. Ini bukan ciri Ahlussunnah. Mengkritik boleh, silakan. Tapi kalau berdua dengan pemerintahnya. Tapi kalau mengkritik di atas mimbar, di atas semacam ini, mengkritik, siapa ingin mendengar? Siapa ingin mendengar? Yang ada kaum muslimin semakin panas. Kebijakan pemerintah dikritik terus misalkan. Di atas mimbar Jumat dari awal sampai akhir kritik kebijakan pemerintah. Yang ada kaum muslimin panas. Emosi dengan pemerintahnya, mengkritik silakan boleh, tapi kalau dua mata, nasihati silakan. Pak, saya punya kritikan ini, bagaimana? Cuma kan nanti ada yang diterima dan ditolak. Demikian, kalau misalkan kritik secara terang-terangan, aib pemerintah diumbar, apa yang bukan, subhanallah, sekarang di media sosial terkadang itu aib pemerintah diumbar. Tidak ada kalangannya, tidak ada urusannya dengan fisik, kemudian fisik dibawa-bawa. Tidak ada urusannya dengan style dibawa-bawa. Begitu, sehingga ini merupakan ciri, bukan Ahlussunnah ini. Ini adalah ciri orang-orang Khawarij. Benih-benih teroris itu dari sini awalnya. Sehingga hati-hati. Kalau kita ingin berbicara tentang kebijakan pemerintah, apa faedahnya? Kita berbicara dengan kawan kita, mengkritisi kebijakan pemerintah, apa faedahnya? Yang ada semakin jengkel kepada pemerintah, iya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah cuma dua sikapnya. Menasehati atau mengkritiknya secara diam-diam dalam artian empat mata saja. Atau yang kedua mendoakan. Tidak ada yang ketiga ngobrol di warung kopi membicarakan kebijakan pemerintah. Wah menurut saya kebijakan ini kurang tepat, harusnya begini-begini. Faedahnya apa? Didengar tidak di depan pemerintah? Di dalam khutbahnya, mimbar-mimbarnya. Dan perintah semacam ini jelas gamblang. Di dalam Al-Quranul Karim. Untuk taat kepada para pemimpin kita. Bahkan hadis Rasulullah SAW jelas gamblang. Namun ketaatan yang dibatasi dengan kebaikan. Ketaatan fil ma'ruf dalam keadaan fil ma'ruf, bukan dalam mungkar. Sebagian orang nyeleneh lagi, sebagian orang kebablasan lagi. Semua perintah dilaksanakan. Pengen mungkar, pengen maksiat dilaksanakan. Ya, ini pun salah. Ini pun salah. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah pertengahan. Dan sikap Ahlussunnah cuma dua. Menasehati atau mengkritiknya secara diam-diam dalam arti empat mata. Kalau itu bisa ada akses ke sana. Atau yang kedua, ya sudah mendoakan. Mendoakan.
Karena itu merupakan senjata besar seorang muslim. Adapun ketaatannya maka terikat dengan hal yang ma'ruf saja, pada kebaikan saja. Kalau ada maslahatnya, ada kebaikannya, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Dan ini merupakan hukum yang jelas gamblang pula diantaranya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang gamblang yang kemudian menjadi samar di zaman kita. Nah, wajib bagi kita untuk mengikuti hukum-hukumnya, hukum-hukum yang gamblang semacam ini. Wa ta'atu li awamirihi wa adabihi, mentaati perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan juga adab-adabnya, mengerjakan adab-adabnya yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, akhlaknya, bagaimana perangainya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu taala anha an khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi itu? Maka kemudian Ummul Mukminin mengatakan faqalat kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maksudnya kalau engkau ingin melihat bagaimana praktek amalan isi Al-Qur'an, maka lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah mempraktikkan Al-Qur'an, adabnya, lihat Rasulullah dalam kesehariannya. Maka itulah semua kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhirnya itu merupakan cerminan pengamalan isi Al-Qur'an, cerminan akhlak dan adab Al-Qur'an. Kalau kita ingin melihat bagaimana isi Al-Qur'an diamalkan, tidak seperti sebagian orang, maksud ayat ini adalah ini, maksud ayat ini adalah ini, maksudnya begini dan seterusnya. Kalau kita ingin melihat penerapannya, lihat Rasulullah. Karena Rasulullah adalah sebaik-baik manusia yang mempraktekkan, mengamalkan isi Al-Qur'an. Kemudian lihatlah para sahabat, karena para sahabat melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan, mempraktekkan Al-Qur'an, dan itu merupakan jalan kebenaran. Kita tidak mengajak kepada manusia, kita tidak mengajak kepada ulama A, B, C, tidak. Apalagi dalam hal akidah. Kita mengajak kepada Rasulullah dan para sahabatnya, kita mengajak kepada mereka. Wa ma'nal hadis, adapun makna hadis ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa tatbiqul amali. Makna bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, maknanya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang yang benar-benar mempraktekkan secara nyata isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Li ahkamil Qur'an, terhadap hukum-hukum Al-Qur'an, wa syara'ihi, terhadap syariat-syariatnya, aturan-aturannya. Faqad haqqaqa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamala littiba'i li hadiyil Qur'an. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan, mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim dengan sempurna, dengan sesempurna-sempurnanya pengamalan li hadiyil Qur'an, mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang paling sempurna ittiba'nya dengan isi Al-Qur'an adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah tabaraka taala mau mengkhabarkan kepada kita telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Wa man yata'ayyanu alaina liqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah satu-satunya manusia, satu-satunya orang yang paling sempurna pengaplikasiannya terhadap isi Al-Qur'anul Karim. Dan memang kita diperintah untuk menjadikan Rasulullah sebagai qudwa. Wa huwal qudwatul hasanah. Dia adalah teladan yang baik, dia adalah contoh yang baik. Likulli wahidin minna, bagi salah seorang di antara kita, bagi semua kita. Kama qala subhana, sebagaimana yang Allah tabaraka taala firmankan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik fi Rasulillah, pada diri Rasulnya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan pahala dari Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah tabaraka wa taala wal yawmal akhir, dan hari akhir. Maka bagi orang-orang yang beriman, kalau ingin menjadikan teladan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Dalam hal akidah, dalam hal akhlak, dalam hal ibadah, dalam hal amalan. Apalagi di zaman kita sekarang serba mudah. Sehingga sangat mudah bagi kita untuk kemudian memverifikasi, untuk mengecek terlebih dahulu apakah Rasulullah mengamalkan atau tidak. Untuk mencari amalan sahabat zaman sekarang mudah sekali. Tinggal bagi kita mau tidak mencarinya, mau tidak membacanya, mau tidak mengumpulkannya. Untuk di zaman kita sekarang ini sangat mudah sekali amalan ini disyariatkan, tidak disyariatkan, mudah. Tinggal kitanya mau tidak untuk mencarinya. Itu saja. Baik.
Ini merupakan diantara kewajiban kita dalam arti sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya, pembahasan berikutnya disebutkan oleh Syekh Hafizallah Tabaraka wa Ta'ala, tahriful kutubis sabiqah, penyelewengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quranul Karim. Untuk kemudian kita ketahui, karena tadi di dalam bab beriman kepada kitab-kitab Allah, karena kitab-kitab suci bukan hanya Quran saja. Sebelum Al-Quran ada kitab-kitab suci yang lain, Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya misalkan yang kita ketahui nama-namanya. Kita harus mengetahui bahwasanya kitab sebelum Al-Quran tak terjaga, tak dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam artian mengalami perubahan-perubahan di sana, mengalami distorsi makna di sana, mengalami penyelewengan di sana, sudah diubah isinya, kandungannya dengan tangan-tangan yang kotor, sehingga kita mengimani bahwa kitab suci tersebut adalah firman Allah ketika turunnya saja. Adapun kitab suci yang ada sekarang ini selain Al-Quran, maka telah mengalami perubahan semuanya. Sehingga jangan sampai kemudian saya yakin bahwasanya apa yang ada dalam Injil ini benar. Injil yang mana? Injil yang sekarang apa Injil yang dulu? Injil yang dulu iya, Injil yang sekarang tidak, sudah diubah. Sehingga dalam bab ini kita harus mengetahui bahwa di sana telah mengalami penyelewengan makna, sudah diubah-ubah isinya. Akhbarana Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, anna ahlal kitabi minal yahudi wan nasara qad harrafu kutubahum. Dari siapa kita tahu bahwa kitab suci sebelum Al-Qur'an ini telah mengalami perubahan-perubahan? Allah yang mengkhabarkannya dalam Al-Qur'an. Karena Al-Quran mengkabarkan kepada kita tentang apa yang terjadi pada kitab suci sebelumnya, yang mana kitab suci tersebut awalnya berasal dari Allah. Zaman berganti mengalami revisi-revisi. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan dalam Al-Quranul Karim, anna ahlal kitabi minal yahudi wan nasara qad harrafu kutubahum, bahwasanya ahlul kitab dari kalangan al-yahud wan nasara, disebut ahlul kitab karena mereka diberi kitab suci. Ahlul kitab dari kalangan al-yahud wan nasara qad harrafu kutubahum, mereka telah mengubah-ubah isi kitab suci mereka. Mereka telah menyelewengkan isi kitab suci mereka setelah sepeninggal Rasul mereka. Setelah zaman berganti, mereka revisi kitab suci mereka. Itu ingin hampir terjadi dalam Al-Quran, namun para ulama menjaganya, tidak bisa. Karena Allah telah menjamin Al-Quran tidak akan bisa diubah. Sebagian orang liberal, mereka ingin agar kemudian Al-Quran ini direvisi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman katanya. Al-Quran hanya cocok di zaman Muhammad SAW. Zaman kita era milenial sudah tidak lagi berlaku. Tidak bisa. Hukum Al-Quran berlaku sampai kapanpun. Tidak ada kemudian ini hanya hukum berlaku di zaman musyrikin Arab saja. Tidak. Ini pun berlaku di zaman kita. Sehingga tatkala mereka kemudian mencetuskan sebuah wacana ingin merevisi Al-Quran, maka tidak bisa. Karena Al-Quran sudah terjaga dan kaum muslimin semuanya dari kalangan faksi manapun tidak akan terima pasti. Falam tu'adda fi suratiha allati anzalaha Allah Ta'ala, sehingga isi kandungan kitab suci sekarang ini, bukan yang dulu, itu sudah tidak seperti apa yang Allah Tabaraka Ta'ala turunkan pertama. Sudah mengalami, kalau kita lihat kemudian firman Allahnya paling hanya beberapa persen, itu pun kita tidak tahu yang mana. Misalkan Injil ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama itu kitab Taurat, perjanjian barunya itu Injilnya. Sekarang mana yang isi Injil aslinya dari dulu, sudah agak sulit dicari. Sekarang mana yang perjanjian lama yang benar-benar isi Tauratnya, yang murni firman Allahnya, kita sudah sulit untuk mencarinya. Karena sudah mengalami revisi-revisi. Ganti ulama mereka ada revisi yang baru. Ganti ulama mereka ada revisi yang baru. Sehingga kadang lebih membingungkan lagi, di cetakan yang ini tidak ada, di cetakan yang sana ada. Yang itu tidak ada, yang sebelah sana ada. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran misalkan buka surat Al-Baqarah ayat sekian, sama semua. Al-Quran mana saja yang kita buka sama semua. Sekalipun ya beda nanti halamannya. Tapi kalau misalkan buka surat ini ayat sekian di dalam kitab mereka, sebagian mereka ayatnya cuma sampai sekian, di dalam yang lain ayatnya sampai benar sampai ratusan, sehingga berbeda karena mereka memiliki kebijakan tersendiri. Faharrafal yahudu at-taurata, orang-orang Yahudi mengubah-ubah isi Taurat. Wa baddaluha, mereka mengganti isi Taurat. Wa ghayyaruha, mereka mengubahnya. Wa tala'abu bi ahkami Taurat, mereka bermain-main dengan hukum Taurat. Mereka ubah seenak perut mereka sendiri. Mereka ubah seenaknya saja.
Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman mengkhabarkan kepada kita tentang hal ini di dalam surat An-Nisa ayat 46. Minalladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi itu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka menyelewengkan kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya, mereka mengubah kalimat-kalimat Taurat, mereka mengubah sebagian tempat-tempatnya, diubah. Allah mengkhabarkan hal tersebut. Kama harofan Nasara al-Injil, sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Injil, kepada kitab suci Injil. Injil yang ketika diturunkan itu adalah firman Allah, kalamullah. Adapun Injil sekarang sudah tidak lagi otentik, sudah tidak lagi original, sudah mengalami banyak perubahan. Sehingga kita mengimani secara global, yaitu ketika turunnya. Adapun sekarang isinya tidak benar-benar kita imani. Kita hanya mengimani Injil tatkala diturunkan, bahwa Allah tabaraka wa taala memiliki kitab suci yang namanya Injil. Kapan itu? Tatkala Nabi Allah Isa masih hidup, Allah turunkan, berikan kepada Nabi Allah Isa. Adapun Injil yang sekarang sudah diubah. Sudah diubah sehingga tidak boleh mengimani isi Injil dan Taurat sekarang. Adapun kita mengimani bahwa Injil dan Taurat yang diturunkan kepada Isa dan Musa itu adalah hak benar, itu adalah kalamullah. Demikian. Wa baddalu ahkamahu, mereka orang-orang Nasara mengubah-ubah isi hukum-hukum Injil. Qala ta'ala anin Nasara, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Nasrani itu di dalam surat Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Sungguhnya di antara mereka, di antara orang-orang Nasara itu, mereka ada yang memutar-mutar lisan mereka, bermain-main dengan lisan mereka, membuat kedustaan dengan lisan mereka bil kitab, ketika membaca kitab mereka. Litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka bahwa apa yang disebutkan itu, apa yang dibacakan itu merupakan isi Injil. Sebagian mereka menipu, ingin menipu kaum muslimin, membacakan Injil padahal yang dibaca entah apa. Dia pegang Injil kemudian baca, padahal entah yang dibaca apa, tidak sesuai dengan teksnya. Istilahnya memutar-mutar lidah mereka. Mereka membuat kedustaan dengan apa yang dibacanya. Sehingga tatkala kaum muslimin mendengarnya, kaum muslimin menyangka bahwa itu adalah isi Injil. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Injil telah mengalami perubahan. Orang-orang ini semacam ini kemudian mengubah-ubah hukum-hukum Injil tersebut. Ketika mereka membacakan kepada kita isi Injil, litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka bahwa apa yang dibaca itu merupakan isi Injil, maka hati-hati, jangan tertipu. Wa ma huwa minal kitab, kata Allah tabaraka wa ta'ala, padahal itu bukanlah bagian dari isi kitab Injil sama sekali. Wa yaqulun, kemudian mereka ini yang membuat kedustaan, membaca Injil tapi entah apa yang dibaca, entah ngarang sendiri baca, pegang Injilnya kemudian dia ngarang sendiri bacanya. Wa yaqulun, kemudian mereka katakan huwa min indillah, ini semua turun dari sisi Allah tabaraka wa taala, ini adalah firman Allah. Demikianlah mereka membuat kedustaan. Wa ma huwa min indillah, kemudian Allah kemudian jelaskan bahwasanya ini bukanlah datang dari sisi Allah, ini hanyalah kedustaan saja. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib, Allah tabaraka wa taala menegaskan mereka berbicara tentang atas nama Allah dengan dusta. Sehingga Allah mengkabarkan kepada kita, tatkala ada di hadapanmu seorang Nasara membaca Injil, jangan tertipu, itu bukan isi Injil. Itu adalah kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan. Mereka telah membuat isi Injil, jangan tertipu. Oh, Injil mengatakan demikian, saya imani, saya yakini. Tidak. Karena kita hanya meyakini isi Al-Quranul Karim saja. Allah yang menjelaskannya. Ketika mereka mengatakan ini adalah firman Allah, Allah telah mendustakannya. Wa ma huwa min indillah, itu bukanlah firman Allah, itu tidaklah datang dari sisi Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib. Sehingga apa yang terdapat di dalam Injil atau Taurat kalau selaras dengan isi Al-Quran, maka itulah firman Allah. Kalau isi Injil dan Taurat itu menyelisih isi Al-Quran, maka itulah kedustaannya. Sehingga kita bisa memegang, mengambilnya sebagai hujah manakala selaras dengan Al-Quranul Karim. Adapun apa yang tidak selaras dengan Al-Quranul Karim, maka kita membuangnya, karena itu adalah bagian yang dirubah-rubahnya. Karena ada sebagian tempat yang isinya mirip, selaras dengan apa yang dikhabarkan oleh Al-Quranul Karim. Kisah Nabi Allah Ibrahim misalkan, kisahnya mirip seperti apa yang ada di dalam Injil, misalkan seperti apa yang ada di sini, misalkan ada naskah-naskah kuno mereka yang ada di Laut Mati misalkan. Itu tidak masalah kalau selaras, tapi sudahlah, apa yang ada di Al-Quran telah mencukupi. Sehingga jangan cari-cari di kitab mereka, cukup di kitab kita saja, baca dari awal sampai akhir tafsirnya. Tidak perlu menghabiskan usia. Ada sebagian kawan-kawan, subhanallah, sebagian orang kaum muslimin sibuk, tertarik dengan membaca Injil. Baca saja Al-Quran dari awal sampai akhir. Kok belum tamat-tamat sudah ingin baca Injil, sudah ingin baca Taurat, apalagi di zaman kita terjemahan Injil kan banyak.
Saya pengen tahu, penasaran isinya kayak gimana. Al-Quran kenapa tidak dibaca dari awal sampai akhir? Tafsir Ibnu Katsir yang sekian puluh jilid itu baca. Daripada menghabiskan waktu dengan hal yang percuma saja. Membacanya tidak memberikan faedah. Kalaupun ada faedahnya pun apa untuk kita? Baca Al-Quran dapat pahala, baca teksnya dapat pahala, baca pemahamannya, memahaminya dengan baik, lebih dapat pahala lagi nantinya. Baik. Wahum ya'lamun. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan, mereka berdusta atas nama Allah dan mereka sebenarnya tahu. Oleh karenanya para ulama mereka yang merevisi kitab, ulama mereka yang merevisi Injil dan Taurat, sebenarnya mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka mengubah itu tahu, bukan tidak tahu, bukan, tahu mereka. Falaisati Tauratul maujudatul an hiya Taurat allati unzilat ala Musa. Maka ketahuilah bahwasanya Taurat, kitab suci Taurat yang dikenal dengan istilah perjanjian lama, itu maksudnya Taurat. Maka Taurat yang ada sekarang itu tidaklah seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa. Maka kita mengimani bahwa di antara kitab suci adalah Taurat. Taurat yang mana? Taurat yang sekarang atau Taurat yang dulu? Taurat yang dulu. Ketika diturunkan kepada Nabiullah Musa. Adapun isi Taurat sekarang yang bernama perjanjian lama, maka kita tidak meyakininya dan tidak menerimanya. Adapun yang sesuai dengan Al-Quran, maka cukup Al-Quran. Tidak perlu dengan kitab-kitab yang lain. Walal Injil al-maujudatul an huwal Injil alladzi unzila ala Isa. Tidak pula kitab Injil yang ada sekarang itu sama seperti kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa. Karena sudah mengalami perubahan-perubahan, distorsi di sana, baik lafadznya atau maknanya. Sehingga dia akan kebingungan. Karena nanti misalkan di sana ada versi bahasa Inggris, ada versi bahasa Yunani, ada versi bahasa Persia, dan seterusnya yang lainnya. Sekarang yang jadikan pegangan itu bahasa yang mana? Mereka akan kebingungan. Apakah versi Inggris atau Inggris Amerika? Atau bahasa Yunani atau bahasa yang mana? Sehingga mereka pun kebingungan. Sekalipun kalau dalam mereka itu sebenarnya yang menjadi pegangan adalah yang bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya itu yang menjadi pegangan sebenarnya. Tapi Ibrani cetakan mana, yang mana. Kalau Al-Quran kan semuanya jelas. Kalau dibacakan Al-Quran surah Al-Fatihah dimanapun kita baca, semua orang paham, semua orang tahu. Terjemahannya baru beda. Terjemahannya baru beda, bentuk tafsirnya baru beda. Tapi kalau Injil, itu naskah teksnya saja memang sudah beda. Teksnya beda, terjemahannya beda. Nanti misalkan teksnya bahasa Inggris, terjemahannya bahasa Indonesia baru. Nanti yang di sebelah sana lagi beda, teksnya bahasa Mandarin, terjemahannya bahasa apa, misalkan begitu, beda. Sehingga teks yang dipakai, yang dipegang itu yang dijadikannya sebagai bacaan yang beribadah itu, ta'abudnya itu yang mana? Mereka sendirian di kebingungan, harus memakai yang mana? Kalau misalkan di Arab ya bacanya mirip seperti bahasa Arab nantinya. Sehingga ada kemudian beberapa orang yang karena tidak paham. Memang di Arab tidak ada orang Kristennya misalkan. Ya di wilayah Timur Tengah ya ada, tentu saja sama seperti kita. Begitu. Di antara mereka kemudian beribadah, loh kok bahasanya bahasa Arab? Wah ini hati-hati ini penyimpangan, ini agama baru. Bukan, itu Inggris, memang bahasanya begitu. Inggris itu adalah orang-orang Nasoro, Yahudi, yang memang bahasanya bahasa Arab. Begitu. Karena hidup di Timur Tengah, wilayah Timur Tengah, menggunakan bahasa semacam itu. Sehingga tatkala berdoa, ya berdoanya mirip dengan bahasa kita. Nanti ada barokah di sana, dan ada asa di sana, dan seterusnya, kalimat-kalimat semacam itu. Baik. Kalau Al-Quran jelas, tidak. Dimanapun Al-Quran bahasanya sama. Ini udah. Isya belum? Udah. Ya baik, kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Sebagian dari buah dari iman kepada kitab dan juga nanti pembahasan tentang Rasul. Insya Allah kita akan membaca pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan nanti setelah adzan isya berkumandang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.